Ya menarik nih, ada yang bilang bahwa katanya sih pintar aja nggak cukup, tapi mesti diterjemahkan lebih ya. Kalau tidak cukup, apa yang mencukupi? Nah seperti ini yang menjadi dialog kita bersama dengan pengasuh program Kiblat Karir Hebat Sahsiah Kuat. Sudah hadir bersama kita Dr. Khairul Hakim SPSMM, dan kita akan berbincang kurang lebih 45 menit ke depan dengan topik pastinya pengganti dari tadi yang Anda bilang, pintar aja nggak cukup, berarti satu hal yang akan diangkat oleh beliau. Mungkin Anda sering atau familiar atau cukup akrab memahami skill, knowledge, dan attitude. Nah, apa hubungannya dengan kesuksesan dan masa depan kita? Pak Khairul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih Pak kembali, Khairul. berkah menyertai insya Allah. Kalau Adi Umar lihat dari pagi tadi aktivitas cukup padat. Alhamdulillah. Hanya mau aturkan terima kasih dulu. Berkah. Sudah hadir di studio. Berkah. Seperti apa kegiatan hari ini? Kalau tadi sih kita sebagai narasumber juga ya, sebelumnya Ngeri. di Kecamatan Matraman. Masya Allah. Sehat afiat, Ustaz Andi? Alhamdulillah ya. Masya Sehat ya. Allah, Rindu berkah. antum, kangen ingin berbagi bersama Mitra Jaya. Gitu ya. Antum kayaknya terlalu padat aktivitas Jadi batuk-batuk ya? kurang. Tapi yang pasti kita mencoba hari ini Betul. bukan sisa tenaga, malah Anda lihat antum cukup prima untuk berbagi bersama Mitra GIC. Iya. Nah Pak Khairul, sebelum kita mendalam memberikan garis besar atau poin-poin penting dari materi kita hari ini, kalau Pak Khairul melihat apa spiritnya memberikan tema ini untuk Mitra? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mitra JIC yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Andi Umar terkait cerdas aja nggak cukup, Iya. pinter aja nggak cukup. Setuju ya antum ya? Oh setuju banget. Iya, karena itu di luar Karena skema kita. Karena cerdas atau pinter itu hanya salah satu bagian dari kompetensi. Kompetensi plus motivasi itu adalah baru kita masuk ke kinerja. Nah kinerja aja nggak cukup, harus dipengaruhi oleh nasib. Kan begitu. Berarti tandanya pinter adalah bagian dari X, X bagian dari Y bagian dari Z. Ada variabel lain Ada yang juga variabel lain. menyertai. Betul. Oke. Karenanya kalau kita cuma sebatas pinter aja dalam kehidupan dunia ini, mentok. Gitu. Mentok. Nah, kita akan bahas semuanya terkait kompetensi Dan sekarang. ini yang harus jawab seperti harapan Mitra JIC. Andi Umar tadi sempat menyinggung atau menyebutkan ada 3 kata. Ada attitude, ada skill, ada knowledge. Iya, betul. Nah Pak Khairul, kita balikin lagi ke tema kita. Betul. Kenapa Pak Khairul suka dengan 3 Oh banget itu. kata itu? Karena itu merupakan indikator dari kompetensi. Nah, kompetensi itu yang tadi saya katakan merupakan bagian dari meningkatkan kinerja. Oke. Nah, kinerja itu adalah plus nasib, itu mempengaruhi kita oke apa enggak. Gitu. Nah, kita akan bongkar satu-satu aja. Boleh. Terkait skill. Skill dulu nih. Nah, skill. Indikator skill itu 5, 10, 15, 20. Apa maksud 5, 10, 15, 20? 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan 5 tahun keempat. Itu kalau digabung, kita bisa mengatakan bahwa diri kita itu berpengalaman. Saya ulangi, 5 tahun pertama saat kita mencoba sesuatu hal dalam 5 tahun pertama, maka kita itu sudah menjadi pemain. Contoh misalnya, saya selaku HROD, pemain HROD, saya belum bisa dikatakan sebagai pemain HROD, sumber daya manusia plus pengembangan organisasi gitu. Atau saya sebagai guru lah, gampangnya seperti itu. Yeah. Saya belum bisa dikatakan sebagai guru, andai kata 5 tahun pertama belum saya lewati. Jadi andai kata 5 tahun pertama itu sudah kita lewati, maka saya pemain dalam bidang pendidikan. Nah, tadi guru ya. Kalau guru, Kalau sebelumnya kita jangan terlalu pede. betul. Karena apa? Karena belum mencelup ke dalam programnya, proyeknya, rumah alamnya. Yang mana rumah alamnya itu asesornya tuh Allah. Begitu. Nah, 5 tahun pertama kita masuk atau nyemplung ke dalam bidang pendidikan, baru kita bisa dikatakan sebagai guru. 5 tahun berikutnya maka kita bisa dikatakan sebagai master. Atau punya pengalaman 10 tahun. Di bidang yang sama. Jangan kita loncat-loncat. Iya. Awalan kita mau jadi guru, besok marketing, besok lagi berubah jadi HRD, besok Walaupun keuangan. ukurannya sampai 10 tahun, Tapi ngacak. itu tidak bisa Betul. dijadikan indikator tadi. Betul. Untuk apa tadi? Untuk mendapatkan skill kita, betul, ya, mendapatkan skill sebagai seorang guru. Nah itu random jadinya, orang juga ngebacanya bingung. Kalau kita bikin CV atau riwayat hidup,
1 tahun pertama saya kerja menjadi keuangan. 2 tahun berikutnya saya HRD, lompat lagi. Itu nggak kebaca kita. Kecuali dalam satu perusahaan. Kalau dalam satu perusahaan kita lompat-lompat, berarti kita pinter di bidang perusahaan tersebut. Akan berbeda andai kata kita fokus 5 tahun pertama bidang guru pendidikan, 5 tahun berikutnya bidang pendidikan lagi, 5 tahun berikutnya bidang pendidikan, 5 tahun berikutnya bidang pendidikan juga, maka kita akan menjadi rajanya dalam bidang pendidikan. Jadi 5 tahun pertama itu menjadi seorang pemain, 5 tahun berikutnya kita menjadi master, 5 tahun berikutnya kita menjadi ahli, dan 5 tahun berikutnya kita menjadi raja. Artinya secara akumulasi Pak Khairul lebih memberikan arahan kepada mitra, kepada saya dan siapapun untuk cenderung memilih di bidang yang sama. Iya. Tapi itu belum ini ya, belum kita belum finish ya. Iya, kan ini baru skill juga kan. Jadi gini, kalau kita mau membentuk citra diri kita melalui pengalaman di bidang yang sama, maka lewatilah 5, 10, 15, 20. Hidup itu ada horizontal sama vertikal, gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu secara vertikal maksudnya dia pintar di bidang pendidikan. Bisa juga dia pintar dalam bidang sekolahan. Sekolahan kan berarti di situ ada TU, ada keuangan, ada wali kelas, ada guru, ada tenaga pengajar, ada tenaga kebersihan, ada kepala sekolah. Nah, kalau dia mau pintar dalam satu unit sekolah, maka horizontal ya. Tapi bidangnya sekolah. Contoh misalnya, saya 1 tahun pertama saya menjadi penjaga kebersihan. Berikutnya gitu, ngelompat lagi saya menjadi TU. Melengkap lagi saya menjadi saya menjadi guru. Guru saya jadi wali kelas. Dari wali kelas saja menjadi kepala sekolah. Dia pintar membaca letak jadinya di sekolahan tersebut. Nah, yang tadi saya gambarkan itu master, ahli, raja di dalam satu bidang. Kalau yang berikutnya di dalam horizontal. Nah, yang harus kita temukan adalah kita mau kemana dulu. Gitu. Ada orang dia ngebuat sebuah perusahaan, misalnya PT ABC. Dia tahu seluk-beluk dari awal sampai akhir PT ABC. Bahkan dia siap menjadi OB-nya. Bahkan dia siap menjadi adminnya. Bahkan dia siap menjadi marketingnya. Karena dia tahu aku adalah PT tersebut. Nah, saat itu terjadi pada diri kita, 5, 10, 15, 20 pun berjalan. Jadi nggak cuma sebatas satu bidang. Banyak bidang itu nggak ada problem. Yang ditekankan di sini adalah kita nggak boleh random. Randomnya begini. Saya bidang keuangan di PT ABC. Kemudian saya bidang HRD di PT DEF. Saya bidang produksi operasional di PT GHI. Kan lucu. Dari situ dia nggak kebentuk dirinya menjadi 5, 10, 15, 20. Nah, kalau misalnya dia mau kebentuk, fokusin. Mau ke arah vertikal atau mau ke arah horizontal. Kalau itu udah masuk ke dalam diri, maka kita tinggal ngitung 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, 4 tahun pertama, sampai 20 tahun terakhir. Nah, setelah dia memasuki masa 20 tahun, dia tuh sebenarnya udah jadi raja. Lewat dari 5 tahun berikutnya, udah dewa dia. Merem aja paham. Gitu. Karenanya yang kita harus garis bawahi di sini, jangan sekali-kali kita meremehkan orang tua atau orang yang lebih tua. Kenapa? Karena mereka memiliki pengalaman hidup. Sudah masuk ke asam garam kehidupan. Udah mencicipi hal tersebut. Kita boleh lebih muda dan lebih smart. Tapi mereka lebih pengalaman dan lebih ahli. Lebih teruji. Kita bisa aja di 5 tahun memasuki tahun ke-6 kita sudah beda disiplinnya lagi gitu kan. Kalau kemarin di keguruan tiba-tiba kita lompat menjadi teknik. Kalau kita pernah MBTI itu padahal bukan kita banget gitu di bidang itu gitu ya. Sementara orang tua yang sudah teruji dengan sekian rentang waktu yang cukup panjang, dia menekuni sampai mereka atau orang tua kita sudah layak di bidang di kita sebutkan sebagai expert di bidang tertentu ya. Sementara kita masih baru merangkak dengan masih pembentukan juga belum terarah. Nah, kenapa saya katakan tadi orang tua gitu kan? Orang tua yang seperti apa dulu nih. Jadi dia itu nggak random. Dia sudah melalui hal tersebut dan tolak ukurnya itu bukan kekayaan. Tapi tolak ukurnya adalah ajek. Nah, saat orang tua tersebut misalnya masuk di dalam bidang pendidikan, dia dari awal sampai akhir memang kontribusinya untuk bidang pendidikan, maka yang terjadi apa? Dia menjadi raja dalam bidang pendidikan. Banyak itu contoh-contohnya.
Nah, dari situlah kita harus menapaki diri kita. Sebelum masuk ke skill, knowledge, attitude, kita harus analisis diri dulu. Saya mau jadi apa sih? Nah, setelah saya sudah mau jadi apa, masuk ke 5, 10, 15, 20. Nah, skill baru kebentuk. Nah, saat skill itu kebentuk, itu nggak bisa dibohongin. Jadi ada orang baru kemarin, dia ngagul gitu. Dia bilang begini, saya nih udah 5 tahun pengalaman begini. Tapi kita udah bisa ngebaca orang itu. Dia itu cuma ngagul. Tapi kalau misalnya dia udah punya pengalaman 5, 10, 15, 20, attitude-nya aja udah kebentuk. Bahwa dirinya expert di bidang itu. Nah, itulah yang bisa saya katakan 5, 10, 15, 20 adalah sekolah alam yang asesornya itu Tuhan. Begitu. Itu pengalaman. Nah, itu skill. Indikator dari skill. Masuk kedua, knowledge. Ini lebih enak lagi nih. Yang Tapi tadi, dari urut-urutan tadi memang skill, kalau Pak Khairul melihat ini cukup prioritas di awal kan ya, ditempatkan di posisi awal. Setelah itu baru tadi attitude. kalau itu sih random, knowledge. itu nggak apa-apa random. Nggak harus. Nggak harus. Skill di Kalau saya lebih cenderung malah attitude dulu. Karena saya fokus di bidang HROD ya. Jadi bukan skill dulu. Jadi menyelami dulu, mendapatkan makna, baru skill knowledge. Oh iya, artinya mitra dengan segala latar belakang yang mungkin sudah dipahami siapa kita dan kualifikasi kita di mana gitu kan, kecenderungan kepribadian kita ke arah mana, tidak terlalu harus diposisikan di posisi pertama. Kalau tadi Pak Khairul sampaikan di skill itu di awalan gitu ya. Nah, dengan tipe kita, karakter kita, dengan aktivitas kita tidak juga harus di situ ya, tidak harus ditempatkan di awal. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi skill, knowledge, dan attitude. Kita mau mencoba masuk ke knowledge. Mudah-mudahan mitra masih setia bergabung bersama kami. Dan Pak Khairul, saya juga masih ingatan terus untuk mitra JC yang baru saja bergabung bareng kita di channel JC TV. Bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar terus kemanfaatan dari program-program yang kami hadirkan tentunya semakin meluas tentu ya. Nah, Pak Khairul, attitude. Oke, skill, knowledge apa dulu? Knowledge. Nah, kalau knowledge itu kan dia teori ya. Kalau skill itu jatuhnya ke praktek. Nah, knowledge ini ilmu pengetahuan. Jadi inilah betapa yang saya bilang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akal kepada kita adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah jaga ini akal. Jangan sampai akal ini justru malah dibawa ke arah-arah yang negatif. Kita arahkan ini ke positif. Jadi harus positive thinking kita. Nah, knowledge. Knowledge itu indikatornya adalah gelar. Gelar itu dibedakan jadi 3. Ada gelar akademik, sarjana ekonomi, sarjana manajemen, sarjana pendidikan, sarjana sains gitu. Terus magister manajemen, master sains, terus abis itu master hukum. Terus yang ketiga ada doktor atau PhD, terus abis itu ada profesor. Nah, ini gelar akademik. Kalau profesor gelar akademik dalam apa namanya, dalam bidang perguruan tinggi deh, ya, yang nanti masuk ke kumnya. Nah, 4 gelar ini didapat dari akademik, jadi teoritik. Masuk yang kedua ada gelar praktisi. Kalau saya sebagai seorang HR itu gelar praktisinya ya CPHR, CPHRM, CSPHR, HRBP, HRMP, terus ada CCDA, CCA, ada CHT, Certified Hypnotherapy. Nah gitu. Nah itu gelar-gelar profesi untuk mendukung pengalaman kita atau skill kita. Nah yang terakhir ada gelar umum. Gelar umum contohnya gini, misalnya saya di rumah gitu kan, selalu ngajar ngaji, dipanggil lah sama orang-orang ustadz. Udah tua sedikit saya dipanggil kiai. Naik dikit, Gus, gitu. Nah, saya di rumah gitu fokus misalnya bidang bisa ngerangkul anak muda, maka itu dipanggil abang. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa 3 gelar tersebut masing-masing memiliki tempatnya. Gelar akademik di akademis, gelar praktisi di praktisi. Nah, satu lagi gelar umum itu di masyarakat. Nah, gelar-gelar ini kalau kita sebut itu indikator bahwa dia sudah melalui tahap knowledge atau pengetahuan. Jadi apa yang diberikan dalam sebuah institusi, asosiasi, kampus, universitas, atau apa namanya profesional, itu mereka mendapatkan gelar tersebut.
Nah, dari gelar tersebut kelihatan bahwa mereka punya embel-embel di belakangnya, bahwa dia bidang itu. Nah, ketahuilah bahwa knowledge itu 30% doang. Skill itu 70%. Jadi antara knowledge sama skill, mana yang lebih bisa terlihat kompetensi? Kompetensi itu tadi kan dia indikatornya ada skill, knowledge, attitude. Nah, mana yang bisa kelihatan kompetensi mereka? Ya skill, pengalaman. Gitu. Jadi ada orang gelar doktor, tapi pengalamannya nggak ada, nggak bisa kelihatan dia bahwa itu bidangnya dia. Gitu. Ya mungkin kalau dokter, PhD ya penelitian, dia fokusnya di penelitian seperti itu. Nah itu skill, knowledge. Skill, ada knowledge. Dan yang terakhir ini attitude, yang mungkin juga ini poin yang juga dinanti oleh Mitra JC agar lebih komplit dari bahasan kita seputar kiblat. Hebat Sahsia Kowat. Attitude, kesempatan yang pas untuk membahas tentang attitude. Attitude ini indikatornya gitu. Ya, indikatornya kita miripin sama skill aja ya. Dia bertingkat juga. Kita lihat pengertian dulu dari attitude. Attitude itu sikap perilaku yang tercermin dalam kegiatannya dia. Misal contoh, sebagai seorang guru, attitude guru kayak gimana sih? Digugu, ditiru gitu. Sebagai seorang mekanik, attitude dia apa sih? Responsibility. Nah, diambil satu gitu sifat dasar atau sikap dasar seorang manusia yang mana kalau kita masuk ke sikap sifat tersebut, kita masuk di dalam profesinya, maka timbul sinkronisasi. Nah, itu si attitude. Karenanya saya bisa sebut kayak skill dia 5, 10, 15, 20 juga. Cuma lebih ke arah sikapnya. Pertama, dia masuk. Saat dia masuk yang keduanya lagi, dia mengalami. Saat mengalami, dia baru memberi. Itu kan guru banget tuh. Setelah jadi murid, pertama buka pintu untuk menjadi murid. Dia jadi murid, selesai jadi murid, dia jadi guru. Nah, seperti itu. Itu attitude. Jadi, orang yang sudah memiliki attitude-nya itu dewasa dalam bidang tersebut, dia nggak melulu untuk memperkaya diri. Biasanya, orang yang attitude-nya tinggi, dia akan bagaimana caranya ilmu yang ada di dirinya itu bisa ditransfer ke orang lain. Gitu. Nah, dari sinilah kita bisa sebut bahwa skill mempengaruhi 70%, knowledge mempengaruhi 30%, attitude kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Jadi enak kan? Berapa kali lipat tuh? Kalau misalnya kita anggap begini, skill kita 65. Knowledge kita 20, 65 tambah 28 setengah, 85%. Attitude kita bagus, kali 5 misalnya. Berarti kan 400 kali lipat. Project kita, diri kita di sana. Seperti itu. Nah, bahasan kita kelar dah. Terkait skill, knowledge, attitude. Oke. 15 menit berarti nggak 45 ya? Terasa manfaat sekali nih Mitra JC bagi kita semua nih yang sedang mengikuti di program Kiblat hari ini. Ada skill tadi, ada knowledge dan attitude. Ini dari ketiga hal inilah yang kalau Andi Umar balik ke awal pembuka, katanya pintar aja tidak cukup. Ini yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh Pak Khairul, bahwa dari ketiganya, baik tadi skill, knowledge dan attitude menjadi satu kesatuan. Betul. Oke. Baik, Pak Khairul, sebelum kita pamit mungkin ada catatan akhir yang disampaikan untuk Mitra JC, mengemasnya seperti apa ini, packaging dari ketiga-tiganya agar tidak terpisah-pisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ceruk kepada manusia. Ceruk itu ibarat tungku, teko. Teko kepada manusia. Nah, gimana cara manusia itu membenahi wadahnya? Ceruk yang Allah kasih ke manusia itu berbeda-beda. Prosentasenya, warnanya, isinya. Kayak gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita memperbaharui wadah kita. Tawaduklah atau rendah hatilah. Sehingga saat ceruk itu masuk ke dalam bejana kita, kita sudah siap untuk menampung ceruk tersebut. Nah, ceruk kita anggap skill. Ceruk kita anggap knowledge. Ceruk itu kita anggap attitude. Andai wadah kita besar, kita siap memaafkan, kita mau mengakui kesalahan, kita juga merasa bahwa diri kita nggak pintar, dalam tanda kutip kita banyak sekali kekurangan, maka ceruk itu akan mudah untuk mengalir. Sehingga skill, knowledge, attitude berkembang secara normal. Seperti itu. Oke, baik Pak Khairul, terima kasih waktunya. Berkah. Untuk Andi Umar dan untuk Mitra JC. Inilah akhir perjumpaan kita Mitra di program Kiblat edisi hari ini.
Insya Allah kita kembali berjumpa di tema-tema menarik lainnya karena Pak Heru sudah menyiapkan tema untuk beberapa pertemuan ke depan ya. Dan terima kasih dan ikuti terus siaran-siaran kita di channel YouTube JICTV dan juga di FM 107.7 dan juga audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Pak Heru kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.